Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, ketemu lagi guys dengan pembahasan kita di One Punch Man. Ya, di konten kali ini aku mau ngebahas soal Genos nih. Tapi bukan pembahasan serius, melainkan tentang hal yang ringan aja sih. Karena semisal kita mengingat perihal Genos, tentunya kita mengetahui lah semisal dia ini adalah karakter yang sangat kuat. Tapi anehnya di saat yang bersamaan Genos itu sering banget ditunjukin sebagai karakter yang lebih sering kalah dalam berbagai kesempatan guys. Alhasil jadi ngerepotin Dr. Kuseno dan Saitama ya kan. Nah, aku mau ngasih tahu beberapa alasan yang menjadikan Genos ini masih menjadi best partnernya Saitama dan salah satu karakter terbaik selain sang tokoh utama di sepanjang serial One Punch Man. So apa aja alasan itu udahlah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Sebagai pahlawan kelas S, Genos ini seringkali menjumpai bahaya dalam pertarungan ya guys. Entah karena musuhnya yang terlalu kuat hingga kecerobohan Genos sendiri yang membuat dia itu berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Tapi kalian sadar nggak nih? Meski dalam kondisi seburuk apapun, nyatanya Genos masih selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pahlawan. Bahkan sebelum dirinya jadi pahlawan ya diakui secara resmi. Semisal kalian gak percaya guys, mari kita sedikit menuju ke kilas balik awal mula Genos diperkenalkan. Saat itu, dirinya itu sedang berhadapan dengan Mosquito Girl. Dan pertarungan yang terjadi di antara keduanya itu berjalan begitu sengit. Sampai di penghujung pertarungan, Mosquito Girl ini berhasil mengambil celah dengan kecepatan yang merusak Genos. Namun Genos gak nyerah gitu aja guys. Demi bisa membuat Mosquito Girl ini dikalahkan dan gak mengambil ancaman lebih dari apa yang dia lakukan ketika itu, ya Genos siap meledakkan diri demi si mbak-mbak nyamuk ini biar bisa ikutan koit ya kan. Dari sini aja kita harusnya udah tahu gimana luar biasanya Genos dalam mengemban tugasnya sebagai seorang yang punya kekuatan lebih. Dan kejadian tersebut gak cuma terjadi sekali. Insiden serupa terjadi juga ketika Genos berhadapan dengan Deep Sea King guys. Sebagai pahlawan kelas S yang akhirnya diluncurkan di tempat kejadian, Genos itu memberi harapan kepada para warga kota yang mengungsi akibat ulah si ikan sepat. Genos dengan kekuatannya membuat Deep Sea King seolah berhasil dikalahkan. Meski sayangnya dia gagal memastikan Deep Sea King ini gugur sepenuhnya guys. Kurang waspadanya dia guys, ia harus dihukum, yaitu berupa hancurnya lengan dia saat menerima serangan balasan dari Deep Sea King. Nah di sini momen terbaiknya kembali muncul. Walaupun dengan tangan yang udah hancur satu dan Deep Sea King yang kekuatannya udah bertambah berkali-kali lipat, Genos nyatanya sanggup bertarung dengan seimbang melawan Deep Sea King. Pertarungan keduanya kemudian berubah total ketika Genos memilih untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang memberinya semangat. Genos itu merelakan dirinya untuk terkena lelehan ludah asam Deep Sea King daripada membuat sang anak kecil tadi itu ya terluka. Padahal bisa aja ya kan Genos mengabaikan apa yang terjadi dengan si anak dan fokus saja bertarung melawan Deep Sea King dengan sisa tenaga ya dia punya. Toh banyak juga pahlawan yang sebelumnya memilih bersembunyi ketika tahu kekuatan gila dari Deep Sea King. Tapi itu dia, Genos itu siap mengorbankan segalanya atas tugas dia sebagai pahlawan guys. Kehebatan dia yang rela berkorban ini membuat satu korban anak kecil selamat. Momen selanjutnya itu terjadi ketika Genos berhadapan dengan Elder Centipede bersama dengan Bomb dan Bang. Saat itu kebetulan Genos baru menerima upgrade dari Dr. Kuseno dan lagi nih dia menggunakan seluruh kekuatan yang dia punya demi menghentikan pergerakan Elder Centipede mengancam kota lebih jauh. Terus di chapter arc Asosiasi Monster, Genos juga gak henti-hentinya mengorbankan dirinya lebih jauh guys. Demi membantu Tatsumaki yang mulai kewalahan melawan Saiko Sorochi, Genos mengeluarkan teknik terkuatnya sekalipun itu beresiko sangat besar untuk menghancurkan dirinya sendiri. Semua dia kesampingkan demi kemenangannya di pihak pahlawan. Gak sia-sia ya kan? Iya, dia emang rusak parah tapi kan dia memperoleh pengakuan dari Tatsumaki. Psycho Sorochi juga berhasil dikalahkan dan dapat pujian pula juga ya kan dia dari Saitama. Nah, dengan pengorbanan dia yang luar biasa di setiap momen penting, jadi salah satu alasan kenapa Genos ini gak bisa kita benci dengan rentetan kekalahan yang sering dia miliki guys. Oke, selain menjadi murid Saitama, Genos itu punya peran penting yang sangat berpengaruh di serial cerita One Punch Man lo guys. Ya gimana enggak, ini tuh dikarenakan Genos merupakan sosok yang membuat Saitama bisa menjadi pahlawan resmi. Perlu kita ketahui kembali nih, ketika di episode awal-awal meski udah bertindak sangat heroik di berbagai kesempatan, nyatanya kehebatan Saitama itu belum diakui secara resmi guys, karena Saitama belum punya lisensi kepahlawanan. Nah, andai Genos nggak ngasih tahu Saitama kalau pahlawan itu harus memiliki lisensi dan terdaftar di asosiasi pahlawan, sampai kapanpun Saitama juga bakal gitu-gitu aja ya kan?
bangun terus makan terus ngelawan monster yang gak seberapa, rebutan diskon, terus balik lagi ke kosan ya kan. Beruntungnya Genos dengan telaten memberitahu gimana sistem asosiasi pahlawan ini berjalan, sehingga Saitama pergerakannya jadi sedikit lebih terarah lah ya. Nggak cuma itu aja guys, Saitama juga jadi punya chance untuk diakui banyak orang. Ya meski di poin ini belum terpenuhi sebagaimana yang kita inginkan sih. Dengan menjadi pahlawan resmi juga lah, Saitama ini berkesempatan menunjukkan momen ikonik saat dia itu masuk tes masuk pahlawan guys. Hingga bertemu dengan berbagai macam karakter, seperti ya Fubuki misalnya. Dia kan berinteraksi sama Saitama karena Fubuki itu mau merekrut Saitama yang berstatus kelas B. Dan setelah itu barulah ya kan rentetan demi rentetan jalan cerita itu berkembang. Makanya Genos adalah pembuka jalan Saitama untuk bisa berkenalan sama karakter-karakter hebat lainnya. Ya thanks lah ya Mamang Genos. Jika mengingat bagaimana Genos ini bisa menjadi cyborg, kita tentu tahu gimana nasib kelam masa lalunya guys. Yang membuat Genos itu punya dendam terhadap dalang kehancuran kampung halamannya. Tapi kalau dari pandanganku, Genos ini memang punya dendam, namun di saat yang bersamaan dia nggak terlalu terobsesi guys. Banyak loh karakter yang ketika udah terhasut dendam ya kan pikirannya udah nggak jelas, seolah hidup tapi untuk bunuh orang itu aja. Beruntungnya Genos nggak demikian, dia itu masih melakukan tugas pahlawan dan membantu banyak orang. Dia baru menelusuri perkara dendamnya jika memang ada informasi yang dapat mengarahkannya ke sana guys. Jika enggak ya udah dia slow aja, biasa aja gitu. Dan Genos masih bisa berpikir jernih ketika dia diberitahu Drive Knight soal Metal Knight guys, yang merupakan musuhnya. Dia nggak langsung terhasut sepenuhnya. Ini menunjukkan Genos itu nggak mudah diprovokasi dengan informasi yang belum dia dapatkan secara utuh dan terbukti kebenarannya. Menjadi murid dan numpang hidup di kosannya Saitama nggak ngebuat Genos ini jadi sosok yang merepotkan serta ngebebanin Saitama. Malah sebaliknya, banyak urusan Saitama yang bisa diselesain sama Genos. Kalian tahu siapa yang rajin bersih-bersih di kosannya Saitama ya kan? Sampai bersihin kamar mandinya juga coy. Ya Genos yang lakuin. Kapan lagi ya kan dapat tukang bersih-bersih yang gak bayar tapi tetap totalitas. Cuma Genos doang sih. Tapi selain membantu pekerjaan rumah, Genos itu juga ngedukung Saitama dalam banyak hal guys. Dia itu salah satu orang yang terus meyakini Saitama untuk gak menghiraukan surat penggemar yang menjatuhkan Saitama. Genos sampai mau repot-repot mendukung Saitama di pertarungan bela diri ala-ala yang diikuti oleh guru gak benernya ini. Sering kali nih dihadapkan dengan hasil pertarungan yang gak diharapkan. Genos sebenarnya sadar diri akan betapa lemahnya dia dalam berbagai kesempatan. Dia gak pernah merasa bahwa dirinya itu selalu menjadi yang terkuat dan mengharapkan suatu hari nanti tuh dia bisa jadi lebih kuat lagi guys. Maka dari itu mau sepele macam apapun pesan Saitama kepada Genos, ya dia akan selalu mencatat perkataan Saitama dan meyakini bahwa pesan itu yang terbaik baginya. Andaikan Genos ini punya guru yang agak lempeng aja dikit ya kan, potensi Genos mungkin bisa lebih baik sih. Karena kan dia ini tipe yang gampang manut aja gitu. Cuma ya jangan ditiru juga soal dia yang sampai mencatat kegiatan sehari-hari Saitama. Oke, dan poin terbaik dari si Genos ini yang menjadi best partner Saitama adalah gimana dirinya yang sangat menghormati, menghargai, menjunjung tinggi guys, hingga mengakui kalau Saitama itu lebih dari siapapun. Sensei, 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 sensei no sensei. Iya, sebagai orang yang tahu persis sekuat apa kekuatan Saitama, Genos itu meyakini betul sosok Saitama itu untuk menjadi panutannya. Bagi Genos, dia itu sulit membayangkan orang yang lebih kuat dari Saitama. Karena bagi dia, ya hal itu mustahil terjadi guys. Sekalipun ada, pasti ada kehancuran luar biasa yang terjadi. Karena penghormatan Genos yang besar kepada Saitama ini, yang bikin Genos itu meyakini jika dia menjadi muridnya, dia itu bisa ketularan kuatnya. Ya sayangnya sih belum kesampaian, tapi asli lah, loyalitas Genos ke Saitama itu gak ada duanya coy. Dia itu sering kelihatan kesel ketika Saitama menerima cercaan dan iba pada apa yang menimpa gurunya itu. Namun dia masih merasa hormat akan setiap tindakan serta keputusan Saitama akan hal tersebut, yang membuat Genos itu gak bertindak gegabah. Bisa juga ya kan, apa yang dilakukan Genos banyak sedikitnya ini dipengaruhi dari bagaimana Saitama bersikap sebagai pahlawan. Oke, jadi ya itu dia guys,
tadi berbagai poin-poin atau alasan yang membuat Genos sekalipun itu terkadang nyebelin karena sering banget kalah, tapi layak jadi partner terbaiknya Saitama. Kalau menurut kalian sendiri nih, gimana sih karakter Genos ini guys? Ya kita discuss bareng-bareng lah di kolom komentar ya. Oke, so see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.